Hai, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi dan gua masih ada di Jepang. Tapi kali ini gua ada di markas besarnya Nissan di global headquarters-nya dan ini adalah Nissan Gallery. Ada banyak mobil-mobil Nissan yang unik dari zaman-zaman yang lama sampai yang baru yang perlu kalian lihat. Penasaran? Cek terus video ini. Yang pertama adalah ini Nissan Leaf Nismo RC. Jadi ini adalah versi high performance-nya dari Leaf tuh. Dibikin ceper, tapi EV. Dia konsep car untuk menunjukkan bahwa mobil-mobil EV ini bisa juga dibikin kencang. Selanjutnya adalah Nissan Hyperpunk. Konsep crossover ini gila edgy banget ya. Lihat, kita lihat puter. Dia tajam-tajam, lampunya tajam-tajam. Open. Dan dia bisa dibuka ya pintunya. Tadi minta tolong dibuka pintunya nih, bisa dibuka. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Bah, dia pakai scissor door gitu. Wah, anjir dalamnya. Gua zoom ya. Iya dalamnya. Wow. Gila, konsep yang sangat-sangat gila. Lihat desainnya, detailnya seperti ini. Jadi nunjukin kalau kreativitas tuh nggak ada batasnya. Nextnya adalah ini yang paling legend. Gak salah nih. Gak salah, ini R32 GTR, tapi EV. Lu gak percaya kan dibilang ini EV? Lihat. Jadi ini konsep dari Nissan yang mencoba membangkitkan kembali ya, lihat tuh. Kita zoom dikit ya tuh. EV men. Jadi mobil nostalgia tahun 80-an, 90-an ini dibangkitkan kembali dengan tenaga hijau, dengan tenaga listrik. Bakalan direalisasiin gak ya? Menarik nih. Kayak restomod gitu, tapi udah green energinya. Di Nissan Gallery ini juga ada Infiniti dan yang ditampilkan adalah CQX60. Tuh. Full size SUV, kalau dulu bentuknya agak aneh banget ya, yang kayak ikan dugong gitu. Sekarang dia jauh lebih normal, agak mirip kayak Patrol atau Pathfinder gitu kan, gede, punya stance-nya khas Infiniti dan luxury khas Infiniti. Lagi-lagi, for your information, Infiniti adalah merek dari Nissan itu yang berkecimpung di level premium. Jadi mirip kayak Lexus atau Acura-nya Honda. Seperti ini mobilnya. Nextnya adalah Kicks yang ada juga di Indonesia. Percis ya, percis banget. Dia juga sudah memakai teknologi e-power. Sampingnya ada Serena C28. Dan kebetulan versi Jepang ini sudah dilengkapi dengan ProPilot 2.0. Alias dia ada cruise controlnya, dia bisa overtaking. Melegak banget di mobil, gila. Pindah ke bagian sini ada Nissan Daisy Highway Star Edition-nya. Lucu ya, entah kenapa kalau kayak ikar-ikar gini lucu. Ya. Belakangnya juga menarik. Sampingnya ada yang lebih kotak. Nissan Roox, sama juga trimnya Highway Star. Pintunya sliding dong. Keren. Kapan kita dapat kayak gini ya? Regulasi Indonesia tidak memungkinkan.
Lanjut ke ini. Yes. Yang kita nanti-nantikan ya. X-Trail. Ini versi yang sudah e-Power dan e-Force. Jadi dia pakai all-wheel drive. Two-tone ya. Keren. Tarikan garis X-Trailnya masih ada di dalamnya. Juga dia pakai coklat. Cakep banget. Versi Jepang ini emang agak berbeda. Dan kalau lihat tampilannya, sekarang dia tampilannya jadi lebih bersih, lebih clean, dan elegan ya jadinya ya. X-Trail ini. Di sebelah sini ada si Leaf, komersial EV car ya. Bisa dibilang pelopor EV di dunia. Ini generasi terakhirnya di Jepang. Zero emission. Two-tone. Gue jujur nggak terlalu suka tapi dengan desain peleknya seperti ini. Di belakang dia ada si Sakura. Jadi kalau versi Rook sama Daisy itu dia versi bensinnya, Sakura ini adalah versi EV-nya. Warnanya juga centil, ungu atau pink ya. Ungu kali ya ini ya. Ya, dalamnya. Kalau nggak salah kita juga pernah bikin reviewnya ya tentang si Sakura ini. Di belakang si Sakura ada Nissan Note Aura, Note Aura yang Autek, dan Note yang biasa. Yang mana yang kalian suka di antara ketiga ini? Nah, kita masuk yang mulai menarik-menarik. Fairlady Z Nismo. Karena kita udah mulai masuk bootnya Nismo. Emangnya si nyonya Fairlady ini memang, punya karakterisasi tersendiri. Lihat dalamnya. Masih kental dengan Z series-nya Nissan Sports Car ya. Ini yang unik lagi dari sini. Ini ada belahan engine dari GTR. Jadi ini komplit ya, detail-detail engine-nya, 6 silindernya, handbuilt by Takumi-nya Nissan. Kita lihat posisi engine ditaruh di depan, flywheel-nya juga masih di depan, disambung dengan gardan yang terbuat dari karbon, dan gearbox di belakang. Jadi gearboxnya antara engine dengan si terpisah dia bikinnya. Engine-nya di depan, gearboxnya di belakang. Gearboxnya sendiri juga dimonting dengan mounting yang kepisah. Jadi gearbox dan diferensialnya semuanya dibikin terpisah. Dan kalau kalian lihat headernya lagi ya, dia dari 3 silinder, lari ke 2 pipe-nya, lari lagi ke 1, baru di belakangnya catalytic converter-nya dan 4 exhaust tip-nya. Wow, ini nih jeroannya GTR sang Godzilla. Dari gearbox-nya sekarang kita pindah ke mobilnya. Inilah GTR R35 edisi yang paling terakhir yang kita lihat. Garis desainnya seperti ini. Sudah Brembo. Dalam full Recaro. Asik ya. Dan tentu saja dengan karakter lampu bulat 4 biji di belakang khas sebuah GTR. T-Spec. Di samping si GTR ada Skyline yang sudah bukan GTR lagi. Memang jadi udah mulai kelihatan perbedaannya. Kalau GTR sports car bener-bener ya, kalau si Skyline ini masih luxury saloon. Dengan tarikan belakang, lampunya sebenarnya masih ada karakter lampunya ya. Buletan 4 biji ini masih kelihatan. Skyline. Di sampingnya si Fairlady Z ini juga ada mockup engine-nya. Jadi ini VR30 DDT. Jadi kalau kalian lihat ya, dibandingin sama si 6 silinder V6-nya si GTR sama si Skyline, dia bedanya di sini. Kalau si Skyline
itu dia gearboxnya jadi satu di belakang flywheel. Tapi kalau si GTR, gearboxnya kepisah di belakangnya axle, di axle baris dia, axle keduanya. Beda banget memang. Ya baik lagi karena memang secara mobilnya sendiri, si Fairlady Z ini juga kan lebih compact. Jadi otomatis dia memberikan mobil, memberikan gearbox dan engine powertrain yang lebih compact untuk ditaruh. Dan kerennya lagi, di Nissan Gallery ini ada satu pojok untuk heritage-nya mereka. Kebetulan kali ini temanya adalah cabriolet atau convertible. Dan yang paling ujung ini adalah si Silvia Varietta. S15, dia tahun 2000. Cakep ya. Masih punya karakterisasi mobil-mobil tahun 90-an atau 2000-an awal. Pendek gitu kan. Cabriolet. Sampingnya ada si Micra Sisi, coupe cabriolet. Belakangnya kayak ada punuknya. Dan di sampingnya lagi ada yang lucu nih. Nih dia. Ini ada Nissan Figaro. Jadi dia model cabrioletnya dia model-model kayak soft top tapi di belakang gitu loh. Mirip-mirip kayak Targa tapi bukan Targa banget sih sebenarnya. Nah, di pojokan ini mereka akan mengganti mobilnya rutin ya. Tiap berapa bulan sekali mereka akan ganti koleksi-koleksi klasik mereka yang akan ditampilkan sesuai dengan tema-temanya. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya video kali ini di Nissan Gallery. Mobil mana yang menurut kalian paling menarik? Buat gue pribadi, R32 EV itu menarik banget. Dan gue juga pengen lihat X-Trail di jalanan Indonesia, jujur aja. Colek Nissan Indonesia dia. Oke, mungkin sekian itu aja video kali ini. Kalau kalian suka konten ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autotech Next. Audi sign off dari Nissan Headquarters. Bye-bye.